Bayangkan ya, setiap sen yang Anda hasilkan hari ini, setiap kesepakatan bisnis yang Anda buat, itu punya wujud fisik yang nyata dan berat. Kerasa di tangan ya? Bener banget, ada tinta basah di atas lembaran kertas yang tebal, terus ada koin perak yang dingin pas Anda pegang, dan ada jabat tangan kuat yang ngikat nasib Anda secara hukum. Nggak ada layar digital yang berkedip-kedip kan? Nah, persis. Nggak ada notifikasi transfer instan di ponsel Anda. Dan yang paling krusial nih, nggak ada algoritma atau tombol undo buat nyelamatin Anda dari kesalahan perhitungan yang fatal. Sekali salah yang risikonya kerasa langsung. Tepat. Makanya, dalam eksplorasi mendalam kita hari ini, kita mau membedah sebuah kapsul waktu dari tahun 1910. Wow, udah lebih dari seabad yang lalu. Iya, ini dari buku klasik judulnya Business Hands for Men and Women, karya A.R. Calhoun. Dan misi kita hari ini bukan sekedar ngebacain sejarah buat Anda. Benar, kita nggak lagi di kelas sejarah. Kita mau menggali kebijaksanaan bisnis dan finansial dari zaman itu, membongkar mekanismenya, buat ngeliat, apa sih yang udah hancur karena teknologi, dan prinsip dasar apa yang ternyata secara mengejutkan masih mengendalikan dompet Anda sampai detik ini. Dan spoiler sedikit buat Anda, ada alasan menarik kenapa buku konservatif ini malah maksa para pebisnis pria buat menceritakan semua rahasia perusahaan ke istri mereka. Oh, wow. Iya. Dan kita juga bakal bahas gimana praktik perjudian murni tuh bisa berevolusi jadi benteng asuransi modern. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ya, di era informasi yang membanjir ini, di mana data bergerak tanpa gesekan sama sekali, kita sering banget kehilangan sentuhan fisik dengan apa yang sebenarnya mendefinisikan nilai dan resiko. Jadi abstrak banget sekarang. Betul, mengupas kembali prinsip-prinsip yang sederhana ini, di masa ketika segala sesuatu itu bendawi dan terikat pada tanah, itu cara terbaik buat melihat kerangka terdalam kapitalisme tanpa selubung teknologi. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita ngomongin mekanisme uang, saham, atau surat utang, kita harus mulai dari sumber absolut segala kekayaan di masa itu, yaitu tanah. Fondasinya ya? Benar. Calhoun memposisikan bertani atau penguasaan lahan ini bukan cuma sekedar profesi biasa. Dia nyebut ini sebagai industri terbesar di bumi. Dia menolak keras loh pandangan kalau bertani itu pekerjaan kasar kelas bawah. Iya, buat dia bertani itu butuh pekerja terampil atau skilled labor. Karena disitulah bertemunya 3 elemen fundamental ekonomi. Tanah, tenaga kerja, dan modal. Dan konsep modal di tahun 1910 ini dikupas dengan sangat radikal sama dia. Radikal gimana tuh maksudnya? Gini, Calhoun nunjukin kalau modal itu bukan cuma tumpukan uang tunai di brankas bank. Dia ngambil contoh bahkan dari zaman prasejarah. Hah, prasejarah? Jauh banget mundurnya. Iya, jadi pas manusia purba pertama kali ngikat batu tajam ke ujung sebatang kayu buat ngebajak tanah, Tongkat itu udah dihitung sebagai modal. nah, itu dia. Tongkat berujung batu itu adalah modal pertama peradaban manusia. Modal itu pada dasarnya adalah tuas atau pengungkit. Oh, oke. Masuk akal. Dalam bahasa modern, tongkat buat petani saat itu punya fungsi ekonomi yang sama persis kayak, laptop canggih buat developer software hari ini. Keduanya cuma instrumen buat melipat gandakan nilai dari tenaga Anda. Konsep pengungkit ini narik banget karena ini bawa kita ke masalah logistik yang sangat nyata buat Anda yang punya aset. Masalah kepemilikan. Betul. Anda punya tanah, Anda punya alatnya. Terus pertanyaan hukumnya, gimana Anda ngebuktiin ke dunia dan ke bank kalau lahan mahal ini beneran milik Anda? Jangan sampai besok pagi ada orang asing ngetuk pintu ngeklaim tanah itu. Iya, horor banget kan? Disinilah instrumen yang namanya deed atau akta masuk. Buku ini ngebedah 2 kutub hukum yang beda banget. Ada warranty deed alias akta garansi umum dan quitclaim deed alias akta pelepasan hak. Yang satu ngasih perlindungan penuh, yang satu lagi lepas tangan. Nah, buat ngejelasinnya, ibaratnya akta warranty itu kayak Anda beli mobil baru dengan jaminan penuh dari pabrik bahwa nggak bakal ada yang nuntut Anda. Kalau tiba-tiba ada pihak ketiga yang bilang mobil itu curian, Pihak pabrik yang bakal maju ke pengadilan, mereka yang nanggung biayanya dan ngebebasin Anda dari tuntutan. analogi mobil itu pas banget buat ngegantiin posisi pembeli yang aman. Tapi, mari kita balik situasinya. Posisikan Anda sebagai penjual. Oke, saya penjualnya nih. Kenapa ada penjual waras di bumi ini yang mau tanda tangan warranty deed kalau itu berarti dia harus nanggung semua resiko sengketa masa lalu selamanya? Oh, iya juga ya. Bikin deg-degan dong jualannya. Jawabannya ada di likuiditas pasar. Tanpa garansi absolut itu,
Aset fisik kayak tanah jadi beracun, nggak liquid. Nggak ada bank yang mau nyentuh itu buat jadiin agunan hipotek. Bank butuh kepastian. Benar. Terus di sisi lain, ada quitclaim deed. Instrumen ini memindahkan seluruh jurang resiko ke pembeli. Penjual, lewat akta ini, dasarnya cuma bilang, saya jual hak apapun yang mungkin saya miliki atas tanah ini ke Anda. Entah saya beneran punya haknya secara sah atau enggak. Wah, itu sih terdengar kayak surat jalan tol buat penipu. Kelihatannya gitu ya. Sebagai pembeli, nerima quitclaim deed itu kayak bunuh diri finansial menurut saya. Sepintas emang kayak instrumen penipuan. Tapi sebenarnya ini diciptakan buat ngurai kemacetan birokrasi. Maksudnya buat ngerapiin dokumen. Iya. Katakanlah Anda mau beli lahan yang riwayatnya udah jelas, tapi 50 tahun lalu ada ahli waris jauh yang namanya nyempil di dokumen. Padahal dia nggak pernah ngeklaim. Terus biar statusnya bersih di mata bank gimana? Ahli waris jauh itu cukup tanda tangan quitclaim deed. Dia nggak perlu repot ngejamin sejarah tanahnya, dia cuma lepas tangan secara hukum biar transaksi utama Anda jalan mulus. Sangat taktis ya, instrumen yang khusus dibikin buat ngerapiin sejarah. Dan punya riwayat tanah yang bersih itu esensial, karena ujung-ujungnya Anda butuh ngejaminkan tanah itu. Ke hipotek kan? Betul. Dan disinilah bagian yang sangat menarik. Kita kan sering disuguhi film di mana bankir tahun 1910-an itu jahat banget. Lintah darat pakai jas yang siap ngusir janda dan anaknya ke tengah badai salju pas mereka gagal bayar cicilan. Klise film klasik banget itu. Ternyata, buku ini membongkar mitos itu. Ada konsep yang namanya equity of redemption atau hak penebusan. Kasih masa tenggang kan? Iya, hukum bisnis saat itu ngasih waktu tambahan, bisa 60 hari sampai bertahun-tahun tergantung daerahnya, buat debitor cari dana talangan dan menebus propertinya sebelum disita permanen. Yang menakjubkan di sini adalah, kata pengaman ini dibikin bukan karena banknya tiba-tiba penuh belas kasih loh. Oh, bukan karena kasihan? Bukan. Ini murni kalkulasi ekonomi makro. Ngusir petani dari tanahnya secara instan, itu bakal menghancurkan rantai pasokan. Gandum gagal panen, pabrik berhenti. Betul. Dan ujung-ujungnya, nilai tanah yang diagungkan itu ikut hancur. Bank nggak punya keahlian ngelola ladang gandum. Mereka maunya properti itu tetap produktif, biar utangnya kebayar. Jadi hak penebusan itu ibarat shock absorber ya, peredam kejut buat ekonomi kota, biar nggak kolaps berjamaah. Tepat sekali. Oke, jadi tanah Anda aman, ada hak penebusan, tapi ini memunculkan jalan buntu komersial baru. Tanah kan berat banget, Anda nggak bisa masukin 10 hektar ladang jagung ke koper, terus bawa ke kota lain buat ditukar mesin uap. Fisiknya nggak bisa dipindah. Iya, hambatan ini maksa masyarakat menciptakan medium pertukaran, instrumen yang bisa dikantongin. Dan ini bawa kita ke urat nadi perdagangan, uang, bank, dan komunikasi. Di tahun itu, ngomong-ngomong, uang lagi krisis identitas gede-gedean. Benar. Di 1910, sistem bimetallism masih kuat banget ngebayang-bayangin orang. Standar emas dan perak. Yang dimana koin logam itu bukan cuma melambangkan nilai, tapi dia adalah nilai itu sendiri kan? Betul. Berat koinnya itu ya harganya. Nah, bayangin psikologis orang, saat itu dipaksa pindah ke uang kertas greenbacks dari pemerintah. Uang kertas ini kan dinamain gitu karena warnanya pas perang saudara AS. Dan itu cuma kertas kan? Cuma kertas yang isinya janji. Orang harus diyakinkan kalau selembar kertas yang nggak ada nilai fisiknya ini bisa ditukar sama koin keras kapanpun. Lompatan keimanan dari percaya sama logam fisik jadi percaya ke janji abstrak di atas kertas itu kerasa banget mirip sama kita sekarang. Pas transisi ke kripto ya. Nah iya, kita dipaksa percaya sama konsensus jaringan ketimbang berangkas fisik. Tapi ya, bawa-bawa uang kertas juga ngeri dirampok. Makanya perdagangan antar kota pakai wesel atau drafts dan surat sanggup bayar promissory notes. Dan ada detail yang unik soal ini. Hukum saat itu ngasih 3 days of grace, 3 hari masa tenggang, tapi cuma buat wesel berjangka. Kalau wesel tagih atau demand notes? Nggak ada ampun, harus dibayar saat itu juga pas ditagih. Jar di komunitas yang erat? Tekanan sosialnya tinggi, kalau tetangga butuh beli alat bajak, terus bank nolak karena kurang jaminan, Anda pasti ngerasa nggak enak kalau nggak bantu tanda tangan. Iya dong, kayak minjemin reputasi kita buat nolong teman. Tapi disinilah bagian yang sangat menarik.
Calhoun itu sangat menentang praktek ini. Dia kejam banget ngebahas itu. Banget. Dia sampai memperingatkan jangan pernah pinjamkan nama Anda. Dia bilang tetangga bakal meragukan akal sehat Anda kalau Anda sampai harus bayar utangnya orang lain. Kedengarannya nggak punya hati ya, padahal niatnya mulia. Awalnya saya juga mikir gitu, tapi logikanya brutal dan masuk akal. Kalau teman Anda gagal bayar, bank nggak peduli niat mulia Anda, mereka bakal langsung nyita kuda, kas, dan aset Anda. Demi bayar utang yang bukan punya Anda. Persis. Calhoun bilang, kalau Anda emang punya uang sisa dan percaya sama teman itu, ya pinjemin aja uangnya langsung. Kenapa Anda harus ngikat leher Anda di tiang gantungan bank pakai tanah Anda sendiri? Dan buat ngakalin jebakan ini, kalau Anda emang harus muter surat utang, Calhoun ngasih trik hukum yang brilian. Apa tuh triknya? Cukup tulis 4 kata di belakang wesel itu. Without recourse to me. Tanpa hak regres kepada saya. Wah, kalimat pelindung yang luar biasa. Jadi kalau yang nerbitin surat pertama kabur, orang selanjutnya nggak bisa nuntut ganti rugi ke kita ya? Benar. Dinding baja hukum. Oke, wesel aman, tapi biar semua kertas berharga ini bisa muter, kan butuh dikirim. Disitulah fungsi pos dan telegram. Menarik loh, telegram zaman itu nagih biaya per 10 kata. Makanya bahasanya dibikin super singkat kan? Iya, keterbatasan ini nyiptain seni komunikasi ringkas yang sangat efisien. Ibaratnya tuh cikal bakal ngechat di era modern. Tapi ngirim-ngirim ginian bawa resiko gelap. Kantor pos punya yang namanya Dead Letter Office di Washington. Yang menakjubkan di sini adalah tempat itu jadi kuburan massal buat kekayaan. Kuburan gimana maksudnya? Setiap tahun, pemerintah harus ngebongkar bertonton cek, wesel, perhiasan, bahkan duit tunai yang nyasar ke sana. Bertonton? Itu karena dirampok di kereta? Bukan. Semuanya murni karena kecerobohan pengirimnya. Cuma karena mereka nulis alamat penerima nggak jelas atau tulisannya jelek banget sampai nggak bisa dibaca petugas. Ya ampun, nilai ekonomi menguap cuma gara-gara tulisan jelek. Kalau sekarang kan, kita salah ketik nomor rekening aja, sistem bank langsung ngeluarin error message. Sistem digital ngasih jaring pengaman buat kebodohan kita. Di tahun 1910, dunia fisik itu nggak punya belas kasihan. Sekali salah kirim, masuk jurang ruang hampa birokrasi ya. Lenyap. Nah, karena memindahkan aset fisik itu risikonya eksponensial, langkah logis berikutnya buat Anda sebagai pebisnis adalah pelindungan. Kita masuk ke urusan kontrak, kemitraan, dan asuransi. Harus ada pagar pelindungnya. Betul. Di buku ini ada kalimat brilian yang sangat ngena. Verbal contracts feed the liars. Kontrak lisan cuma memberi makan para pengacara. Kesepakatan jabat tangan itu rapuh banget. Manusia gampang lupa, apalagi kalau udah urusan uang hilang. Ingatannya pasti melengkung demi kepentingan pribadi. Dan ujung-ujungnya yang kaya cuma pengacara dua belah pihak. Terus syarat sah kontrak tertulis juga ketat ya. Nggak bisa sembarangan. Harus ada consideration atau kompensasi. Harus ada nilai yang dipertukarkan, entah itu uang, barang, atau jasa. Tanpa itu, di mata hakim, kertas Anda itu cuma harapan, bukan kontrak sah. Benar. Ini juga nyambung ke bahayanya partnerships atau kemitraan. Kita kan sering dibilangin, bikin bisnis bareng teman aja, biar risikonya dibagi. Tapi buku ini ngebongkar mimpi buruk dari kemitraan umum. Tanggung jawabnya nggak terbatas, itu horornya. Kalau mitra bisnis Anda ngutang diam-diam atas nama perusahaan dan gagal bayar, kreditor bisa nyita harta pribadi Anda loh. Mereka berhak ngebongkar brankas di rumah Anda, nyita kereta kuda Anda, cuma buat nebus kebodohan mitra Anda. Untungnya ada struktur limited partnerships, atau ada konsep silent partner. Di situ kerugian Anda dipotong cuma sebatas modal yang Anda setor. Rumah pribadi Anda aman. Pemisahan entitas ini inovasi penting. Ngomong-ngomong soal menjaga rumah tetap aman, ini bawa kita ke pelindung akhir, asuransi jiwa dan kebakaran. Pas saya baca bagian ini jujur ada pushback yang kuat di kepala saya. Kenapa tuh? Tunggu, asuransi kebakaran dan kecelakaan itu bukankah pada dasarnya adalah judi murni yang dilegalkan? Wah, pandangan yang lumayan sinis ya. Soalnya Calhoun cerita perusahaan kayak Lloyd's of London itu berani ngasuransiin apa aja. Dari kapal laut yang nerjang badai, sampai nebak bayi yang lahir bakal kembar laki atau perempuan. Itu kan taruhan kasino. Emang di awal kemunculannya, garis batas antara asuransi laut dan taruhan di pelabuhan itu buram banget.
Kita bayar premi nebak pabrik kita bakal kebakar bulan ini, dan perusahaan asuransinya ngarap pabrik kita utuh. Judi kan? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, asuransi modern itu misahin diri dari judi lewat probabilitas matematis. Perhitungan aktuaria. Mereka nggak nebak acak lagi ya? Betul, mereka pakai data ribuan bangunan. Dan yang paling penting, mereka ngatasin moral hazard. Makanya, mereka nggak pernah mau ngasuransiin rumah Anda secara penuh. Biar pemiliknya nggak sengaja ngebakar rumahnya sendiri demi untung. Tepat. Kalau nilai penuh diganti, orang bakal sengaja bakar rumah. Jadi asuransi bayar cukup biar Anda nggak jadi gelandangan, tapi Anda tetap rugi besar. Itu maksa Anda tetap hati-hati ngecek tungku api tiap malam. Jenius, mereka ngasih jaring pengaman tanpa ngebunuh insting kehati-hatian, dan mereka juga bagi resiko besar ke beberapa perusahaan ya. Reasuransi namanya. Kalau satu kota kebakaran, satu perusahaan nggak langsung bangkrut karena bebannya disebar. Luar biasa sistemnya. Oke, semua strategi bisnis dari tanah, uang, sampai kontrak ini ujung-ujungnya bermuara ke satu tempat, keluarga. Dan bagaimana panduan ini memandang elemen manusiawi itu progresif banget buat tahun 1910. Bab khusus soal istri ya? Iya, babnya berjudul Let Your Wife Know. Suruh suami nyeritain semua rahasia bisnis, arus kas, sampai lokasi dokumen ke istrinya. Mengingat era itu kaku banget soal peran gender, ini mengejutkan. Calhoun usulin itu bukan karena agenda kesetaraan loh. Terus karena apa? Manajemen krisis yang pragmatis. Dia ngelihat banyak bisnis keluarga yang tadinya makmur, tiba-tiba hancur berkeping-keping pas suaminya meninggal mendadak. Karena istrinya buta finansial. Benar, janda-janda ini nggak punya peta komersial. Mereka nggak tahu mana utang asli, mana utang fiktif. Ujung-ujungnya aset mereka dijarah sama kreditor palsu dan pengacara korup. Ngeri ya? Niatnya suami ngelindungin istri dari stres bisnis, malah nyabotase warisan keluarganya sendiri pas dia mati. Makanya harus transparan. Dan ini berlaku ke anak juga. Calhoun bilang, jangan cuma ngajarin anak cara nyari uang, tapi yang lebih susah, ngajarin cara menghabiskannya. Ngendaliin diri pas ngelewatin toko permen. Itu fondasinya. Seni menghabiskan uang secara rasional. Terus ada peringatan soal warisan. Over generosity, atau terlalu dermawan saat masih hidup. Ada kutipan favorit saya nih. There are no pockets in a shroud. Nggak ada saku di kain kafan. Manusia nggak bisa bawa hartanya mati. Benar, kita emang harus nyiapin warisan. Tapi, buku ini melarang keras orang tua ngasih seluruh propertinya ke anak-anak sebelum mereka meninggal dunia, cuma modal janji bakal dirawat. Calhoun lihat banyak mantan pebisnis sukses yang malah berakhir di jalanan, diusir dari rumahnya sendiri sama anaknya, murni karena mereka ngelepas kendali finansial terlalu dini. Jadi, aturannya tegas ya, pegang kendali absolut sampai hembusan nafas terakhir. Pakai surat wasiat aja buat bagi-bagi nanti. Biar harga diri Anda sebagai manusia dewasa nggak diinjak-injak pas fisik udah melemah. Tragis tapi sangat realistis. Nah, ngomongin realitas, ini nyambung ke ilusi untung. Jadi apa arti dari semua ini? Mari kita hitung profit nyata. Calhoun benci banget sama ilusi untung kotor. Contoh mejanya itu ya. Iya. Kalau Anda beli meja antik $2, terus bulan depan kejual $2,5, secara insting Anda ngerasa untung 50 sen kan? Padahal belum tentu untung sama sekali. Nah, Calhoun merinci biaya tersembunyi yang sering dilupakan. Selama meja itu nongkrong di toko, Anda kehilangan bunga bank dari modal $2 itu. Belum lagi penyusutan, sewa ruang, asuransi, sama waktu yang Anda habiskan buat ngebersihinnya. Dan yang paling dihindari semua orang, pajak. Kalau dipotong semua, 50 sen itu bisa jadi minus loh. Anda malah nombok. Dan ngebahas pajak, pandangan Calhoun ini menampar banget. Dia nggak ngelihat pajak sebagai beban ya? Nggak sama sekali. Dia nyorotin pajak sebagai kontribusi wajib buat peradaban. Kayak biaya langganan hidup nyaman. Tanpa pajak, jalanan bakal hancur. Pelanggan nggak bisa ke toko Anda. Nggak ada sekolah buat nyata kasir yang pinter ngitung buat bisnis Anda. Polisi juga nggak ada yang ngeronda ngejaga toko Anda dari perampok. Pajak itu investasi operasional. Sangat dewasa pemikirannya buat abad ke-20. Benar-benar memahami ekosistem secara utuh. Wah, luar biasa ya. Jadi untuk Anda yang udah bareng kita sepanjang eksplorasi mendalam ini, inilah rangkuman terbesarnya. Teknologi emang mengubah mediumnya,
Telegram kaku dan wesel kertas udah jadi kripto dan smart contract. Semuanya serba digital sekarang. Tapi sifat dasar manusia soal ketelitian, kehati-hatian pas tanda tangan, dan pelibatan keluarga dalam finansial itu nggak berubah 1 milimeter pun sejak tahun 1910. Ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda renungkan malam ini. Di era sekarang, uang seringkali cuma berupa angka tak terlihat di layar ponsel atau dompet digital Anda. Kita udah kehilangan kontak fisik sama uang, nggak ada lagi koin perak yang berat. Tepat. Apakah kemudahan transaksi digital di masa kini yang nyaris tanpa gesekan itu justru membuat kita jauh lebih rentan terhadap ilusi keuntungan dan kerugian finansial dibandingkan mereka yang hidup seabad lalu? Apakah layar sentuh bikin kita jadi lebih sembrono? Pemikiran provokatif yang pas banget buat nutup pembahasan ini. Jadikan itu bahan renungan sebelum Anda ngeklik konfirmasi transfer Anda yang berikutnya. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah mendengarkan eksplorasi mendalam hari ini. Teruslah berpikir kritis dan selalu look before you leap. Lihat dulu sebelum melompat. Sampai jumpa!